Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, kembali kita membahas mengenai Yesus Kristus untuk semua umat manusia. Orang-orang yang berpandangan bahwa Yesus mati untuk sebagian orang melandaskan pandangan mereka juga pada Efesus pasal 5 ayat 23 dan 25. Orang-orang yang berpandangan bahwa Yesus datang dan mati untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang, melandaskan pandangan mereka pada Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 25. Dan ini ayat dipandang cukup kuat untuk menjadi landasan pemikiran atau landasan ajaran tersebut. Mereka salah memahami ayat ini, saudaraku. Untuk itu mari kita belajar. Supaya kita tidak sembarangan mengutip ayat untuk membangun suatu ajaran atau doktrin. Efesus 5 ayat 23 sampai 25 tertulis, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, terkait dengan pengajaran apakah Yesus mati untuk semua orang atau untuk sebagian orang, ayat-ayat ini tidak boleh dan memang tidak bisa menjadi dasar atau landasan bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Tindakan yang salah kalau membangun sebuah pandangan yang didasarkan pada ilustrasi atau gambaran atau asumsi bahwa sebagaimana seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri sebagai pilihan dalam pernikahan monogami, demikian pula Allah hanya memilih dan menentukan sekelompok orang untuk diselamatkan. Mereka membuat bangunan berpikir demikian, dan ini sebuah pemaksaan. Ini sebuah pemerkosaan teks. Mereka membuat bangunan berpikir demikian sebab hendak memaksakan doktrin yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati untuk semua orang. Tetapi Yesus datang dan mati hanya untuk orang-orang tertentu saja yang dipilih Allah dan ditentukan secara sepihak oleh Allah untuk diselamatkan. Jadi mengambil ayat itu hanya supaya bisa mendapat pembenaran. Pembenaran atas doktrin yang mereka buat. Bahwa Yesus tidak mati untuk semua orang, Yesus mati hanya untuk sebagian orang, saudaraku. Ya,
Pandangan bahwa Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian manusia didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Sebagaimana seorang suami hanya boleh memilih dan memiliki seorang istri, demikian juga Allah memilih dan memiliki orang-orang tertentu saja yang menjadi umat tebusan untuk diselamatkan. Mereka anggap ini paralel, mereka anggap ini simetris. Sebagaimana seorang pria memilih wanita satu orang menjadi istri, demikian pula Allah hanya memilih sekelompok orang tertentu untuk menjadi umat tebusan yang diselamatkan. Dengan demikian, saudaraku, nampaklah asumsi bahwa Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian orang berdasarkan pandangan bahwa Allah secara sepihak memilih dan menentukan orang-orang tertentu diselamatkan. Sementara yang lain tidak dijelaskan nasibnya. Atau kalau jujur mestinya harus berkata ditentukan untuk tidak selamat. Sebab kalau Allah menentukan sebagian orang untuk selamat, yang lain pasti tidak selamat. Pandangan ini pada akhirnya menggiring pemikiran bahwa mestinya Allah bertanggung jawab atas kebinasaan sebagian manusia lain, yaitu mereka yang tidak dipilih dan yang tidak ditentukan untuk selamat. Kalau manusia tidak dipilih dan tidak ditentukan selamat oleh Allah, maka tidak ada kekuatan dan kuasa manapun yang dapat menyelamatkan. Kalau Allah sudah memilih dan menentukan sekelompok orang selamat, lah yang lain pasti binasa. Sebab tidak ada kuasa atau kekuatan lain yang bisa menolong orang yang tidak ditentukan selamat ini. Dalam hal ini Allah tidak bisa menghindar untuk bertanggung jawab atas kebinasaan seseorang. Kalau memang Allah memilih dan menentukan keselamatan sebagian orang. Yang lain bagaimana? Tidak bisa dihindari. Allah harus bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena Allah yang mengizinkan, bahkan Allah yang menghendaki kehadiran manusia-manusia yang tidak ditentukan selamat ini. Kesimpulannya jelas, Allah menciptakan manusia yang memang dibinasakan. Allah tidak bisa dan memang tidak boleh diasumsikan demikian, saudara. Tidak boleh diasumsikan bahwa Allah memilih dan menentukan sebagian orang diselamatkan. Sebagaimana seorang pria memilih dan menentukan seorang istri untuk menjadi pasangannya. Allah tidak boleh diasumsikan demikian, bahwa sebagaimana seorang pria memilih dan menentukan seorang wanita menjadi istrinya atau pasangannya, demikian pula Allah memilih dan menentukan sebagian orang untuk menjadi umat tebusan yang diselamatkan. Asumsi yang salah ini tidak boleh dipercayai, saudaraku. Asumsi mereka adalah bahwa seorang pria tidak bisa dan memang tidak boleh memilih dan menentukan semua orang menjadi istrinya. Mereka punya asumsi begitu. Kan seorang pria tidak boleh
milih dan menentukan semua orang jadi istri. Allah juga begitu, harus ada sekelompok saja. Demikian pandangan mereka. Itu asumsi yang dipaksakan, saudara. Suami dan istri memang adalah pasangan monogami. Mono itu satu, gami dari kata gamos, perkawinan. Tetapi suami istri tidak saling menciptakan loh. Tidak ada pihak yang menciptakan pihak yang lain. Kedua-duanya diciptakan oleh Allah dan kedua-duanya harus menundukkan diri di bawah otoritas Allah. Suami istri adalah sederajat sebagai pewaris kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hubungan suami istri ini bisa hampir sederajat. Berbeda dengan hubungan Allah dengan manusia. Allah dan umat bukan sederajat. Bukan saling menundukkan diri. Allah adalah pribadi yang harus mendominasi umat sebagai objek sesembahan. Sedangkan umat harus sepenuhnya menundukkan diri dan mengabdi kepada Allah. Jadi hubungan antara suami istri ya tidak paralel dengan hubungan Allah dan umat. Ini suami dan istri ya. Ini tidak sama dengan Allah dan umat. Ini tidak sama. Tidak sama. Suami istri adalah sesama manusia yang Allah ciptakan, ya. Yang Allah ciptakan sesuai dengan rancangannya. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Sederajat anak-anak Allah. Sejak semula Allah mengendaki semua manusia hidup sebagai anak-anaknya yang menikmati segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dan Allah tidak menciptakan manusia untuk dibinasakan. Tetapi oleh karena pemberontakan manusia, maka manusia binasa. Bukan karena Allah yang merancang demikian. Allah tidak merancang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi memang manusia itu dirancang dengan keadaan di mana manusia bisa menghancurkan dirinya dengan ketidaktaatan kepada Allah, membinasakan dirinya dengan pemberontakannya kepada Allah, atau menyelamatkan diri, memuliakan dirinya, membuat dirinya bermartabat kalau taat kepada Allah. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itulah sebabnya Bapa mengutus putra tunggalnya untuk menebus. Tentu mereka yang meresponi keselamatan daripadanya beroleh keselamatan itu. Saudara, coba kita renungkan ya saudaraku. Seorang wanita tidak menjadi istri dari seorang pria. Seorang wanita tidak menjadi istri dari seorang pria. Bisa saja bukan karena memang tidak dipilih oleh pria tersebut. Tetapi karena ia menolak menjadi istri. Bisa menolak kok. Jadi kalau seorang wanita, ya, seorang wanita ini ya, katakanlah namanya Ati, tidak menjadi suami, misalnya namanya Ado.
Bukan karena Ado tidak memilih Ati. Ado jatuh cinta ke Ati, tapi Ati ogah, moh, tidak mau, menolak. Bisa. Jadi kalau seorang pria tidak memilih seorang wanita menjadi istri, bisa saja bukan karena dia tidak memilih. Dia mau memilih tapi si perempuan tidak mau. Bisa kan? Sangat mungkin itu. Maka tidak bisa ini paralel, tidak bisa. Ini beda kesederajatannya. Nah, maksud saya mengatakan ini adalah ini sederajat, kalau ini tidak. Tapi kalau nanti saya kasih garis merah karena memang tidak bisa dipadankan. Kalau mau membahas khusus mengenai hal ini, baiklah kita bahas. Nanti ada tema judulnya pemilihan, penetapan, predestinasi. Nanti kita bahas khusus di sini. Jangan berasumsi Allah memilih umat, pasti yang dipilih tidak bisa menghindar. Apakah begitu? Ayo kita lihat terus ya. Seorang wanita bukanlah benda yang tidak memiliki pikiran dan perasaan, serta bukan benda yang tidak memiliki kehendak, sehingga dapat diperlakukan seperti benda mati. Bukan begitu, saudara. Ya, bukan begitu. Demikian pula manusia di hadapan Allah. Manusia diciptakan dengan pikiran dan perasaan. Dengan pikiran dan perasaan tersebut manusia dapat memiliki kehendak. Tentu saja kehendak yang dibangun adalah kehendak yang dilahirkan sendiri. Bukan dikendalikan, dikontrol, dimunculkan oleh pihak lain. Nah, sekarang kita bahas di sini ya, saudara. Saya khusus menulis lumayan panjang hal ini karena ayat-ayat ini, Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 25 itu mengenai hubungan suami istri, menjadi landasan mereka yang mengajarkan ajaran bahwa Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian orang. Nah, ini yang mengganggu saudara, mengganggu jiwa saya dan akan mengganggu jiwa banyak orang yang nuraninya jujur dan pikirannya bersih, yang tidak tersandera oleh premis atau asumsi yang salah, ya. Premis itu asumsi dasar. Oke. Ini harus dibicarakan lagi, saudara. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia memiliki pikiran dan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan ini bisa melahirkan kehendak. Jadi kehendak Allah ini, saudara, kehendak yang diciptakan oleh, kehendak ini dimunculkan oleh pikiran perasaan manusia. Menjadi kehendak Allah, manusia memiliki kedaulatan atau independensi, kemandirian yang karenanya manusia bisa meng-create, bisa menciptakan kehendak, ya. Bisa menciptakan kehendak, saudara, ya. Dan kehendak manusia ini kehendak yang bebas. Manusia bisa mau ke kanan atau ke kiri. Ya, ini dinamika hidup. Ikan saja bisa belok kanan, belok kiri kok tidak dikendalikan oleh remote. Apalagi manusia.
Mosok manusia kalah dengan ikan, saudaraku. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saya sering ditanya, Pak, waktu Hawa memetik buah itu Adam di mana? Itu sering tuh. Nah, waktu saya dulu sekolah minggu, ingat sekali guru sekolah minggu cerita bahwa Adam sedang tidur. Sampai saya tua, saya itu kadang berpikir begitu. Jadi pada waktu itu Adam tidur, Hawa jalan sendiri. Lalu dipanggil ular. Hawa. Hawa. Lalu Hawa celingak-celinguk. Ya, siapa yang manggil dia? Ternyata ada ular yang melingkar di pohon di mana dia dan Adam biasanya menghindar. Tapi karena suara berasal dari pohon itu, dia mendekati pohon itu. Kaget, ada ular. Terus ular itu berkata, kamu tidak boleh kan makan buah di taman ini? Oh boleh, cuman buah di sini. Karena pada hari makan buah ini, kami mati. Lalu ular berkata, enggak, kamu enggak mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ah masa? Iya. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu lihat. Melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini kan reaksi Hawa, bukan dikontrol yang lain. Dia melihat, menarik hati, memberi pengertian. Dia mempertimbangkan, bukan karena faktor lain. Dia lihat, aduh menarik ya. Kelihatannya sedap ya. Kelihatannya sedap, menarik hati. Lalu Hawa mengulurkan tangan, mungkin ragu-ragu. 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 Tapi ketika dia melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati. Kalau guru sekolah minggu cerita dengan baik, pada waktu Hawa mau petik, murid-murid bisa berteriak begini, Om, jangan. Saya sudah mengalami itu karena memang dulu guru sekolah minggu. Dibuat, didramatisir gitu. Dan faktanya juga begitu memang. Hawa mempertimbangkan, dia sempat jalan, terus dia nengok lagi, dipanggil, dia balik lagi. Ada pertimbangan, lalu akhirnya dia makan. Lalu dia petik lagi. Lalu dia panggil Hawa, Adam, Hani, Hani. Baru dia kasih. Begitu Adam makan, matanya terbuka. Dulu bayangan saya itu Adam sedang tidur. Tapi kalau dilihat ayat ini, suaminya bersama-sama dengan dia. Nah, suatu hari saya lihat gambar Hawa sedang memetik buah. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Adam sedang jongkok di bawahnya, lagi duduk gitu. Jongkok gitu, lihat ini. Nah, ini mungkin yang benar. Mereka selalu pergi berdua, namanya bersama-sama kok. Pasti yang dilakukan yang dilakukan oleh Hawa ada di dalam sepengetahuan Adam.
Jadi waktu ular ngobrol-ngobrol dengan Hawa, Adam ada di situ. Ngomong aja. Jadi Hawa menjadi juru bicaranya Adam. Jadi Adam salah. Makanya tidak boleh loh orang sembarangan begini. Gara-gara Hawa sih laki-laki jadi ikut berdosa. Laki-laki juga bersama-sama loh dengan Hawa. Rupanya dari dulu perempuan sering jadi juru bicaranya laki-laki, jadi juru bicaranya suami. Kan biasanya sama tetangga ada apa-apa, suaminya bilang, udah mam lu kasih tahu tuh, jangan taruh motor di depan rumah kita. Nah, istrinya yang pergi, jeng tolong boleh nggak ya, jangan parkir di depan pintu rumah saya karena mobil suami saya nggak bisa loh buat parkir di situ. Tetangganya bilang, loh kok bukan suami sendiri yang ngomong? Saya kan juru bicaranya seperti Hawa. Jadi saudara jangan ngomeli perempuan. Hai laki-laki, gara-gara perempuan. Baca Alkitab bersama-sama dengan dia. Tapi dasar manusia waktu Tuhan menghukum. Dan mulai dengan dialog, kenapa kau makan buah itu Adam? Dia tunjuk bininya. Untung Tuhan gak marah ditempeleng itu si Adam di tempat plok. Kamu ada di situ. Kamu bisa mencegah istrimu. Kamu setuju. Kamu ikut makan gak? Ikut Tuhan. Lah ya ikut makan kok nyala-nyalain. Mulai sekarang bapak-bapak tidak boleh nyala-nyalain ibu. Saya sering tuh dengar berkata, menggara-gara perempuan nih manusia jadi rusak ini. Dasar perempuan biang kehancuran. Adam bersama-sama dengan dia tahu. Jadi ibu yang petik, bapaknya yang makan. Kecuali bapaknya tidak makan, jadi ibunya tidak disalah-salahin. Udah makan, kenyang, nyalain lagi. Jadi kayak begini, saudara. Mam, kamu timpa itu mangga tetangga. Lalu si ibu lempar mangga tetangga, plok, duduk, jatuh dua. Mungkin ibunya dulu waktu kecil, waktu muda, atlet lempar cakram. Dia tajam bang, pak, pluk, dua. Sekali timpa dua, lalu ibu ambil itu makan, kasih tetangga. Datang polisi. Rupanya tetangga itu, yang punya mangga itu polisi, datang. Kenapa you ambil mangga saya? Kata si polisi sama suaminya lagi makan mangga di depan rumah. Sambil nyanyi, ku sungguh puas. Wah, dia lagi nyanyi gitu-gitu. Sungguh puas dengan mangga. Wah, polisinya datang. Hei, mas, kenapa kau makan manggaku? Kamu ambil manggaku? Bukan, istriku yang kasih. Padahal suaminya yang begini, mam, timpa mam. Suaminya ngambilin batu lagi, mam, timpa mam. Tuh ya, jadi tolong deh ya, jangan nyala-nyalain perempuan lagi deh ya. Mulai sekarang, Ibu, makasih sama saya Bu ya. Keputusan Hawa memetik buah adalah hasil dari pertimbangannya, bukan karena faktor di luar dirinya yang mengendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Apakah mau menuruti Allah atau tidak? Menjadi sekutu Allah atau tidak? Itulah sebabnya maka hubungan suami dan istri tidak dapat menjadi gambaran Allah memilih, menentukan seseorang menjadi umat pilihan atau menjadi sekutunya.
Allah adalah pribadi yang memelihara kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Perbuatan tangan Allah adalah semua manusia, bukan sebagian. Kita hentikan itu ajaran yang mengajarkan Allah menciptakan manusia untuk dipersiapkan hari penghakiman dan murka Allah. Loh, itu kan Allah yang sakit menciptakan manusia untuk menjadi objek murkanya. Coba saudaraku. Itu manusia tuh suka begitu. Waktu marah atau yang suka marah mencari objek yang bisa menjadi landasan kemarahan. Objek kemarahan. Itu manusia yang sakit jiwa itu begitu. Ribut sama istri di rumah. Di jalan dia ngebut-ngebut. Wah, ngebut-ngebut. Begitu orang ngeliatin dia, karena orang bingung kan lihatnya kenapa kenceng kayak lagi ada di sirkuit balap. Orang ngeliatin, dia begini, apa lo? Tuh cari masalah kan. Dia di rumah berantem sama bininya, dia takut sama bininya karena bininya biar kecil tapi ditakuti. Wah, dia cari alasan untuk marah dia. Naik ngebut, naik mobil, wah ngebut. Ya orang bingung, ini bukan sirkuit balapan, kenapa sekenceng itu? Diliatin. Wah, ini bapak yang diliatin, nengok. Apa lo? Tuh kayak begitu, masa Allah seperti itu? Lebih dahsyat lagi ngawurnya. Allah menciptakan manusia menjadi objek kemurkaannya. Tidak begitu. Tentu saja semua manusia memiliki kesempatan untuk menjadi sekutu Allah dan untuk terhindar dari neraka. Adapun kalau sampai seseorang tidak menjadi sekutu Allah dan akhirnya masuk neraka, tentu hal tersebut karena pilihan dan keputusannya sendiri, bukan karena Allah yang tidak memilih dan tidak menentukan dia selamat. Itu keputusan sendiri, dia tidak menjadi sekutu Allah dan masuk neraka. Ini merupakan tatanan kehidupan berdasarkan keputusan kedaulatan Allah. Jadi kedaulatan Allah bukan kedaulatan memilih dan menentukan orang selamat. Kedaulatan Allah memberi kesempatan untuk orang, untuk manusia menentukan destininya, takdirnya, keadaannya. Mereka yang meresponi keselamatan dapat menjadi anak-anak Allah, di mana Yesus menjadi yang sulung di antara orang percaya. Ayo kita baca dulu. Ini ayat penting walaupun sudah sering kita baca, tetapi kita akan lihat satu ayat yang ada satu kata yang penting di situ. Ya, dengar ya saudaraku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi. Kalau orang sampai bisa mengasihi itu tentu karena keputusannya, ya, keputusannya sendiri. Ya. Keputusannya sendiri, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang terpanggil untuk mendengar Injil, yang terpanggil mengenal Allah yang benar. Ambil keputusan kamu, mau mengasihi Dia atau tidak. Yang tidak terpanggil ya tidak bisa dong mengasihi Allah. Tapi yang terpanggil ini yang harus mengambil keputusan mengasihi atau tidak. Tidak mungkin Allah meng-create manusia dengan ajaib lalu bisa mengasihi Allah dengan sendirinya. Waktu ditanya, mengapa ya you bisa mengasihi Tuhan seperti ini? Mengapa ya you bisa mengasihi Tuhan seperti ini? Lalu jawab orang itu, enggak tahu ya, kenapa ya saya bisa ya? Enggak mungkin. Kalau pria jatuh cinta ke wanita pun ngelihat. Baru fall in love. Ngelihat, aku seneng deh sama rambutnya.
Rambutnya jarang. Tapi yang jarang ini menarik. Loh kan bisa saja. Aku senang deh sama hidungnya. Hidungnya pesek. Aku senang yang pesek. Loh ada yang begitu. Saya pernah lihat ada pria ganteng, orang bule. Sebelahnya itu mbak-mbak, mungkin maaf ya. Pembantu rumah tangganya. Asisten rumah tangga. Dia gandeng. Waduh gak cocok banget nih, ganteng. Ini gak jelas, ini pandangan mata manusia loh ya. Sudah pendek. Ininya gak mancung. Saya mau bilang pesek gak enak. Gak mancung. Digandeng gitu. Tapi kalau seneng mau apa? Entah apa yang membuat dia tertarik. Bisa kok. Gak ada orang yang ditanya, kenapa kau mencintai aku? Gak tahu. Sakit jiwa. Pasti karena ada sesuatu. Kenapa kau mengasihi Tuhan? Aku mengambil keputusan mencintai dia. Karena dia yang menciptakan diriku. Dia menebus dosaku. Hanya dia yang bisa bawa saya ke kekekalan. Dia damai sejahteraku. Aku tidak bisa dibahagiakan oleh apapun dan siapapun. Aku memutuskan mencintai dia. Itu pilihan. Jadi jangan saudara berpikir Allah yang menggerakkan orang itu untuk mencintai Tuhan. Tidak tulus nanti. Kenapa Tuhan berkata aku senang dengan Daud. Daud orang yang berkenan kepadaku. Karena Daud mengasihi Tuhan. Kenapa tidak yang lain? Daud mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan berjanji akan memberkati keturunannya, anak cucunya. Tuhan juga tidak, maksud saya, Tuhan itu Tuhan yang bermartabat, saudara. Tidak mungkin mendidik umatnya dengan tidak tulus berkata, aku mencintai engkau Tuhan. I love you, I love you, I love you. Kayak robot yang diputer. Diberi kalimat, I love you, I love you, I love you. Harus dari dasar hatinya sendiri. Dari dasar hatinya berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Nah, orang yang dipilihnya dari semula ini, ditentukan dari semula, yang ditentukan itu standarnya loh ya. Bukan keselamatannya, yang ditentukan itu standarnya. Untuk menjadi serupa dengan dia. Yang dipilih dari semula, mengasihi Tuhan enggak? Jika mengasihi, maka harus mencapai target yang ditentukan targetnya dari semula, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung. Menjadi yang sulung. Jadi kakak tertua. Harus diingat bahwa jemaat bukanlah mempelai Allah Bapa. Jemaat adalah mempelai Kristus. Jemaat adalah mempelai Kristus, anak Allah, bukan Bapa. Di mana Kristus sendiri dan jemaat adalah sama-sama anak Allah, di mana Yesus yang tunggal, yang unik, yang tidak ada duanya, yang sulung. Tuhan Yesus maupun orang percaya yang menderita bersama-sama dengan dia, itu satu pihak akan dimuliakan Bapa
Ya. Dan kita mewarisi kerajaan surga. Dalam hal ini ada dua pihak. Allah Bapa satu pihak yang memberi kemuliaan, dan pihak Tuhan Yesus bersama orang-orang percaya yang menderita bersama dengan Dia, menerima janji Bapa yang menerima kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudaraku, perhatikan ayat ini, saudara. Ya, kalau kita membaca Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi satu pihak Allah Bapa, pihak yang lain Tuhan Yesus dan orang percaya yang dimuliakan dan menerima janji-janji yang Allah sediakan. Dengan demikian kalau kita memperhatikan seluruh perikop Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, Paulus sedang berbicara mengenai hubungan yang ideal antara suami istri serta tanggung jawab yang harus dipenuhi masing-masing. Idealnya hubungan antara suami istri, idealismenya hubungan suami istri dapat menjadi lambang hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan ideal suami istri bisa menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Dalam perikop Efesus 5 ayat 22 sampai 23, Paulus menunjukkan apa yang dilakukan Yesus bagi jemaatnya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Tentu tidak semua, tetapi mereka yang menerimanya, supaya dengan demikian Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi hubungan ideal suami istri bisa menjadi hubungan antara Kristus dan jemaat. Hubungan kita dengan Allah, di mana kita menjadi mempelai wanita, dia menjadi mempelai pria, itu anak Allah, bukan Allah Bapa loh. Jadi sangatlah keliru atau sebuah pemaksaan kalau Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, lengkapnya sampai pasal 25, menjadi landasan pengajaran adanya jumlah kuota, ya. Ada jumlah kuota yang terbatas, jumlah kuota yang terbatas dari orang-orang yang menjadi umat yang dipilih dan ditentukan selamat. Paulus sedang bicara mengenai hubungan ideal suami istri yang menjadi hubungan lambang hubungan Kristus dan jemaat. Kok bisa loh menjadi landasan Allah menentukan jumlah siapa yang selamat, siapa yang binasa. Ini sudah jelas begini, kalau sampai tidak mengerti, saya tidak tahu loh saudara. Saudara itu pikirannya di mana? Ketika Paulus berbicara mengenai hubungan suami istri dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang juga dapat menjadi lambang hubungan eksklusif antara Kristus dengan jemaat. Paulus tidak bermaksud sama sekali menunjukkan kepada jemaat Efesus mengenai jumlah kuota yang terbatas umat yang menjadi tebusannya. Paulus tidak bermaksud mau melahirkan asumsi bahwa Yesus Kristus datang dan mati hanya untuk sebagian orang. Ia tidak sedang bicara mengenai hal itu. Dia sedang bicara mengenai hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan suami istri bisa menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Bukan jemaat dengan Allah Bapa, bukan. Ingat, Tuhan Yesus dan orang percaya satu pihak. Allah Bapa satu pihak yang akan memberikan kemuliaan. Kita dan Tuhan Yesus akan bersama-sama menerima janji-janji Allah.
menerima kemuliaan. Yesus pun juga berulang-ulang berkata bahwa kemuliaan yang dia miliki berasal dari Bapa. Betapa tidak sehatnya pikiran Paulus kalau memasukkan unsur bahwa Allah menentukan orang-orang yang selamat atau binasa, atau Allah membuat kuota jumlah orang yang selamat di tengah-tengah nasihat Paulus mengenai hubungan yang ideal antara suami istri. Betapa tidak sehatnya pikiran Paulus kalau memasukkan unsur ini di tengah-tengah nasihatnya mengenai hubungan yang ideal antara suami istri. Ia sedang bicara mengenai karya Kristus untuk jemaatnya. Tetapi yang benar memang Paulus tidak bermaksud menyatakan bahwa Allah memilih dan menentukan orang tertentu yang menerima keselamatan. Orang yang menjadikan perikop Efesus pasal 5 dari ayat 22 ini sampai 25 sebagai landasan bahwa Kristus datang dan mati tidak untuk semua orang, menunjukkan memang tidak ada ayat Alkitab yang dapat menjadi landasan yang kuat membangun ajaran itu. Sehingga ayat yang mestinya fokusnya mengenai hubungan suami istri yang ideal, yang nantinya juga bisa menjadi hubungan antara Kristus dan jemaat, dipaksa menjadi landasan pengajaran bahwa Kristus mati hanya untuk sebagian orang. Ini sebuah pemaksaan, sebuah pemerkosaan teks, sebuah manipulasi ayat Alkitab. Pemaksaan penafsiran ini bisa berakibat gagalnya menangkap makna orisinil atau makna utama Efesus pasal 5 ayat 22 dan ayat-ayat berikutnya itu, yaitu nasihat bagi suami dan istri untuk hidup berdampingan dengan baik, bahwa pasangan suami istri harus sama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Selanjutnya istri harus tunduk kepada suami dan menghormatinya. Suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri dan lain sebagainya. Itu berita utama yang hendak dikemukakan di situ, saudaraku.